Di postingan tersebut disebutkan ada orang yang usus halusnya bocor akibat bekam. Saya mau sampaikan, bisa iya, ya bisa enggak. Kok bisa iya, bisa enggak? Jadi begini, yang pertama memang pembekam itu wajib memahami ilmu diagnosa. Salah satunya adalah mengetahui riwayat dari klien tersebut. Kalau riwayatnya, ini orang misalnya demam, ternyata demamnya akibat demam tifoid, tipes, yang penyebabnya salmonella sana. Dalam kejadian kemarin itu, mungkin nggak jarum bekam melukai usus halus yang ada di rongga perut tadi? Ya nggak mungkin lah. Yang pertama, kedalaman jarum. Jarum bekam itu 2 mili dalamnya ya. Dalamnya itu cuma 2 mili. Kalau Anda pakai jarum bekam itu cuma 2 mili. Kalau 2 mili kemudian dibatasi dengan ketebalan dari lensing bekamnya 1 mili, maksimal itu kalau ke perut itu jaringan epidermis. Nah, syukur-syukur ke dermis misalnya gitu. Subkutan atau jaringan lemak aja nggak boleh, nggak mungkin begitu loh. Kecuali orangnya kurus banget baru tembus itu ke jaringan lemak. Tapi kan di dalam perut ada yang namanya otot-otot perut gitu loh. Jadi nggak mungkin itu. Yang mungkin adalah jadi perut itu hanya, saya pengen kasih tahu kerja dari kop bekam itu ketika Anda lakukan pemvakuman itu adanya tekanan negatif. Kalau dipijit itu tekanan positif. Makin kuat dipijit, makin sakit kan? Maka reseptor syaraf yang menangkap sinyal tekan itu bereaksi. Sama di kop juga begitu. Ketika tarikannya kuat, tekanannya juga kuat. Kalau di punggung itu ada tulang belakang. Ada tulang rusuk, ada otot-otot besar di sana. Ketika ditarik dengan tekanan yang kuat negatif, maka otot-otot itu dulu yang kena. Tapi saya mau kasih tahu kalau di perut gimana? Nah ini dia. Kenapa di PB itu nggak ada titik sunnah yang ada di perut gitu loh. Belum kita ekspor yang ada di perut. Kenapa? Untuk menghindari yang namanya kejadian tarikan kop terlalu kuat. Kebetulan misalnya orangnya kurus, maka organ bagian dalam itu macam kayak kalau tadi tekanan positif kan ditekan begini. Organ bagian dalam ketika Anda kop dengan tarikan negatif juga akan bergerak. Saya nggak tahu, saya belum pernah belajar dari teman-teman, katanya dari teman dry cupping terapi teman-teman itu bahwa ketika kita ngambil kop yang 34 cc itu ukuran paling besar itu ternyata hampir 5 cm ke dalam jaringan itu reaksi tekanan yang didapatkan. Bayangin kalau misalnya itu masuk di perut misalnya gitu ya. Kemudian ternyata yang bersangkutan posisinya kurus badannya. Kemudian yang bersangkutan sampaikan nggak tahu nih nggak enak perutnya keras kok dipegang sakit begitu ya. Kalau teorinya mana yang sakit itulah penyakitnya kemudian dia bekam. Kebayangkan kalau misalnya itu usus halusnya ada tekanan di usus halusnya sudah penuh banyak sekali bukan akibat perlukaan itu ya, baik itu karena luka, peradangan, bernanah, si ususnya juga tipis, kemudian Anda kop tarik dengan kuat, maksudnya ya namanya ketika ditarik dengan turun, apalagi di sini pembuluh darahnya lebih banyak jaringan lemahnya ditarik dengan kuat, organ bagian dalam juga ketarik gitu. Ketika ususnya tipis ketarik begitu ya, di mana di situ sudah terjadi perlukaan, mungkin nggak dia robek. Jadi kalau kata saya analisanya bisa jadi dia sudah bocor kecil, ditarik sebenarnya bocornya jadi gede. Gara-gara kok bekam, bukan gara-gara perlukaan bekam, tapi gara-gara mungkin tarikannya kuat sehingga
kebocoran ususnya itu makin melebar, tapi bukan ya sudah bocor itu aja sih. Wes ngono.